Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Veronica Rahma dengan NIM 2204-2051. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas saya dengan mata kuliah di mana saya mengambil topik analisis budaya organisasi dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Organisasi di PT Telkomsel Indonesia. Sebuah studi kasus. Baik, saya akan membacakan materi pertama yaitu mengenai budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut Okbanah dan Haris dalam Sobrin 2007 halaman 132 mendefinisikan budaya organisasi sebagai keyakinan, nilai, makna, dan asumsi yang dibagikan bersama oleh suatu kelompok sosial untuk mencerminkan cara mereka berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka merespon lingkungan, berbeda dengan pandangan Okbanah dan Haris Tosiriso dan Koral dalam Menandar 2008 halaman 263 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah cara berpikir, merasakan, dan bereaksi yang mengikuti pola-pola tertentu terhadap dalam organisasi atau bagian-bagian dari organisasi tersebut. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah satu pola atau sistem yang berupa sikap, nilai, norma, perilaku, bahasa, keyakinan, adat istiadat yang dibentuk, dikembangkan, dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan berpikir, beraksi terhadap lingkungan beragam serta berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah adaptif internal dan eksternal. Selanjutnya itu dasar budaya organisasi. Di mana terdapat nilai. Nilai adalah konsep kepercayaan mengenai perilaku yang dikehendaki. Selanjutnya itu keadaan yang amat penting, pedoman yang menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku turut dari yang relatif penting. Selanjutnya itu ciri-ciri budaya organisasi. Robin menyatakan bahwa ciri-ciri utama yang secara keseluruhan mencakup esensi budaya organisasi. Yang pertama itu inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana karyawan dia didukung untuk menjadi inovasi dan berani mengambil risiko. Yang kedua itu perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail atau rincian. Yang ketiga itu orientasi hasil. Sejauh mana manajemen lebih fokus pada hasil-hasil dan keluaran kepada teknik-teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai pola tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu orientasi ke orang-orang sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil manajemen ikut memperhitungkan dampak dari keluarannya terhadap para karyawan. Materi yang kedua yaitu gambaran umum perusahaan PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk. Yang mana yang pertama itu mengenai profil Telkomsel Indonesia. PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk Telkomsel adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi, TIK jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkomsel adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkomsel diperdagangkan dan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode TLK. Selanjutnya itu mengenai visi dan misi PT Telkomsel Indonesia. Yang pertama yaitu visinya, menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang kedua yang selanjutnya itu misi PT Telkomsel Indonesia. Yang pertama itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas sebagai kelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua itu mengembangkan talent digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya itu sejarah dan perkembangan PT Telkomsel Indonesia.
Tahun 1882 kemunculan telepon. Pada tahun 1882 kemunculan telepon menyayangi layanan uh, pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada tahun 1856. Hadirnya telepon membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini. Kala itu banyak perusahaan swasta yang menyelenggarakan bisnis telepon. Banyak pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat. Pada tahun 1892, telepon sudah digunakan secara interlokal dan tahun 1929 terkoneksi secara internasional. Selanjutnya pada tahun 1965 kelahiran Telkom, yang mana pada tahun 1961 pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi PN Postal. Namun seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postal, PN Pos, dan Giro, serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnis masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkomsel saat ini sejak tahun 2016. Manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli tahun 1965 sebagai hari lahir Telkomsel. Sehingga pada tahun 1095 timbullah Telkomsel seluler. Selanjutnya itu kode etik organisasi PT Telkomsel Indonesia. Mungkin dapat dilihat dari webnya. Yang pertama yaitu etika kerja karyawan, yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan dan pemimpin dalam beraksi sehari-hari dengan lingkup sebagai berikut. Yang pertama, perilaku utama karyawan, yang mana kapasitas karyawan terpenuhi. Yang kedua yaitu kewajiban dan larangan, hasil informasi, infrastruktur, lingkungan kerja. Selanjutnya itu utama perilaku pemimpin, di mana pemimpin ini harus memiliki perilaku yang utama. Yang pertama itu perilaku pemimpin, yang kedua perilaku direksi, di mana perilaku direksi ini merupakan suatu pemimpin mengambil keputusan berdasarkan keinginan sendiri. Yang ketiga itu shape perilaku eksekutif office CEO dan Chief Financial Officer CFO. Tidak hanya etika kerja karyawan, tapi juga etika usaha dalam PT Telkomsel ini, itu sistem nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen dan karyawan untuk berhubungan dengan lingkungannya dengan cakupan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan regulator, yang kedua hubungan dengan pemangku kepentingan, yang ketiga yaitu ketentuan tumbuhan. Selanjutnya itu cover values akhlak PT Telkomsel Indonesia. Ini merupakan nilai budaya organisasi dalam PT Telkomsel Indonesia sehingga terbentuknya perilaku organisasi. Yang akhlak merupakan akronim yang disusun secara terstruktur untuk menjelaskan nilai-nilai utama perusahaan BUMN. Yang pertama yaitu amanah, artinya dapat memegang teguh kepercayaan dan dipercayai. Yang kedua yaitu kompeten, memiliki nyawa untuk terus mengembangkan kapasitas dan tak pernah puas untuk belajar. Yang ketiga yaitu harmonis, adanya perbedaan membuat kehidupan bermanusia. Bermasyarakat Indonesia seringkali menimbulkan sebuah ketidakharmonisan sehingga nilai harmonis ditanamkan oleh BUMN untuk dapat diamani oleh setiap pegawai. Loyal, memiliki kesetiaan dan didaksi yang perlu dia resepsi oleh semua pegawai. Yang kelima itu adaptif, melihat perkembangan dan senantiasa siap dan perubahan yang terjadi. Yang keenam itu kolaboratif, menciptakan iklim kerjasama baik secara internal maupun eksternal. Core values akhlak menjadi landasan perilaku, identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan agar kita dapat mewujudkan tujuan luhur
Purpose BUMN dan Telkomsel Group sebagai tertuang dalam CSS, yaitu memberi manfaat untuk Indonesia. Materi yang sangat penting itu mengenai implementasi budaya organisasi di perusahaan PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk. Implementasi nilai inti akhlak memunculkan tanggapan yang beragam di kalangan karyawan Telkom Group. Beberapa kepercayaan bahwa nilai inti ini dapat mudah berkisyarat karena referensi yang langsung dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjadi amanah sangat penting bagi karyawan untuk mendapatkan kepercayaan. Sedangkan memiliki kompeten memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Membangun lingkungan kerja yang harmonis dengan setiap karyawan, menciptakan kepedulian dan penghargaan terhadap keberagaman. Sikap loyal terhadap perusahaan diharapkan tertanam pada setiap karyawan, mendorong dedikasi pada tugas yang diberikan dan komitmen yang tinggi. Di era perubahan, karyawan harus adaptif, terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Terakhir, menjadi kolaboratif, mendorong kerja tim dan sinergi di antara karyawan. PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk menerapkan core values akhlak. Core values atau nilai utama yang diusung oleh perusahaan berbasis BUMN adalah akhlak. Akhlak merupakan akronim yang disusun secara struktur untuk menjelaskan nilai-nilai utama perusahaan BUMN. Dapat dilihat di link situs PT Telkomsel. Yang mana yang pertama itu amanah, artinya dapat memegang teguh kepercayaan, dipercayai, kompeten, memiliki nyawa untuk terus mengembangkan kapasitas dan tak pernah puas untuk belajar. Harmonis, adanya perbedaan membuat kehidupan bermanusia bermasyarakat di Indonesia seringkali menimbulkan sebuah ketidakharmonisan. Yang keempat itu loyal, memiliki kesetiaan dan dedikasi yang perlu diresepsi oleh semua pegawai. Yang kelima itu adaptif, melihat perkembangan dan senantiasa siap dengan perubahan yang terjadi. Yang keenam itu kolaboratif, menciptakan iklim kerjasama baik secara internal maupun eksternal. Nah, materi terakhir yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku organisasi di PT Telkomsel Indonesia. PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia mengadopsi nilai-nilai inti akhlak sebagai pedoman budaya perusahaan. Akhlak ini merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya ini diharapkan dapat membentuk perilaku dan karakter kerja yang sesuai dengan strategi perusahaan dan pada akhirnya mewujudkan tujuan visi dan perusahaan. Implementasi nilai-nilai akhlak di PT Telkomsel membawa pengaruh terhadap perilaku organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua memperkuat kerjasama tim, yang ketiga meningkatkan komunikasi dan transparansi, yang keempat meningkatkan inovasi dan kreativitas, yang kelima yaitu meningkatkan citra perusahaan. Nah, dari materi yang saya sampaikan dapat saya ambil kesimpulan bahwa PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia telah mengimplementasikan nilai-nilai inti akhlak yang mana meliputi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai budaya perusahaan. Implementasi ini merupakan bagian dari transformasi BUMN yang digagas oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan daya saing dan peran dalam pembangunan ekonomi serta pelayanan publik. Nilai inti akhlak dan diharapkan serta misi perusahaan dalam proses Telkom Group melakukan internalisasi nilai-nilai melalui ikrar, komitmen, pelatihan, dan sesi konseling bagi karyawan. Pengukuran akhlak Culture Health Index ACHI menunjukkan tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan dengan hasil awal pada tahun 2020 berada pada kategori cukup sehat. Hubungan budaya organisasi dan kinerja anggota budaya organisasi yang kuat terinternalisasi dengan baik seperti nilai inti akhlak di PT Telkomsel memiliki dampak positif pada karyawan. Implementasi nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kolaboratif, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karyawan yang memahami dan menghayati nilai inti perusahaan cenderung memiliki motivasi dan dedikasi yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi perusahaan. Baik, sampai sini penyampaian materi saya. Kalau ada kesalahan dan kata-kata yang kurang
baik atau kurang cukup, saya minta mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.